kan فإذا دمت حيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
Kakak Din dulu. Oke, baik kita mulai ya semuanya ya. Ya, Bang Open dulu pertemuan kita sore hari ini ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Oke, hari ini seperti biasa kita akan coba lanjutkan kembali pembahasan untuk TKA-nya ya, matematika yang kelima. Di mana topik yang kita akan bahas sore hari ini terkait dengan bangun datar. Ya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui sama-sama, kalau kita bicara bangun datar ini cukup banyak itemnya ya. Mulai dari segi 3, segi 4, ya dengan beragam jenisnya nanti. Kemudian ada juga lingkaran. Nah, maka hal yang menjadi substansial, kita bicara bangun datar ataupun bangun ruang, itu yang pertama adalah rumusnya. Ya, bagaimana cara menentukan luas dan keliling pada setiap bangun datarnya. Oke, ini sedikit mungkin teori terkait dengan bangun datar. Nah, jadi kita lihat ada yang pertama segitiga ya. Nah, jadi kalau kita pahami segitiga, nah kita lihat ini memiliki 3 buah sisi. Nah, kemudian nanti terkhusus untuk segitiga siku-siku, maka ada berlaku rumus yang namanya rumus Pitagoras. Yang bunyinya adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Maka ada satu istilah namanya triple Pitagoras yang notabene kalau kita hafalkan ya pasangan-pasangan triplenya ini akan memudahkan kita nanti dalam proses berhitungnya ya dengan menghafal triple ini. Nah, itu antara lain ada 3 4 5, kemudian 5 12 13, ya kemudian ada 7 2 4 25, kemudian 8 15 17, kurang lebih seperti itu yang sering dimasukkan ya. Nah, jadi kalaupun nanti ada angka di luar dari triple ini hafalan kita, maka biasanya itu mengadopsi dari salah satunya ya, dalam arti dia sifatnya kelipatan gitu ya. Nah, kemudian untuk rumusnya luas segitiga alas kali tinggi bagi 2, tapi ingat itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku pada umumnya. Jadi kalau segitiga sama sisi sama kaki itu lain lagi ceritanya ya. Nah, apalagi segitiga bareng. Nah, kemudian berikutnya untuk segi 4 atau persegi, ada persegi panjang, jajar genjang dan seterusnya. Nah, ini sudah tertera ya, nanti untuk pemahaman lebih lanjut kita akan lihat di soal pengantarnya langsung ya. Oke, baik Dik, ada 25 soal kurang lebih yang kita akan bahas bersama pada sore hari ini dan kita akan langsung aja mulai ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Oke, baik kita lihat di sini Dik, ini segitiganya siku-siku ya. Oke. Nah, di mana pertanyaannya adalah luas segitiga di atas itu adalah. Nah, maka ingat kembali konsep rumus luas segitiga, yaitu rumusnya adalah alas, kemudian kalikan tinggi, bagikan dengan 2. Nah, ingat bahwasannya alas dan tinggi ini selalu terikat dengan siku-siku. Jadi, di mana ada bentuk siku-sikunya, maka disitulah alas dan tingginya. Maka dalam hal ini alasnya kita buat 15, kemudian tingginya sama dengan 6, bagikan dia dengan 2.
Oke, nah lanjut dari sini kita dapetin nanti 6 bagi 2 dapat 3, kalikan 15, maka luas segitiga tersebut sama dengan 45. Oke, jelas ya? Jadi jawabannya adalah B. Oke. Nah, berlanjut kita ke soal yang kedua. Nah, di sini ada segitiga sama kaki yang kita akan cari berapa kelilingnya. Nah, kita pahami ya, segitiga sama kaki itu adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Ya. Nah, pertanyaannya adalah keliling. Nah, berarti yang kita harus cari di sini adalah sisi miringnya. Nah, kita sebut aja X. Ya. Nah, karena ini segitiga sama kaki, ketika ditarik garis tinggi dari atasnya, dia akan membagi alasnya sama besar. Nah, di sini alasnya panjangnya 10. Maka kita bagi 2, berarti setiap bagiannya ada 5. Nah, maka ingat kembali tadi triple Pythagoras, ya, untuk menentukan berapa nilai X-nya. Nah, di sini ada 5, ada 12, maka pasangan triple-nya itu sama dengan 13. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tentukan keliling segitiganya, ya, jumlahkan semua sisi keluarnya, atau dalam hal ini kita rumuskan A tambah B tambah C, ya, atau sama dengan alasnya 10, tambahkan X-nya 13, C-nya juga demikian 13, maka dari sini kita dapat hasil akhirnya sama dengan 36. Baik, nah ini jawaban untuk soal yang kedua. Oke, jawabannya adalah cantik. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, kali ini luasnya yang dikasih tahu, kelilingnya itu yang ditanya. Oke, masih bicara tentang segitiga. Nah, di sini segitiganya siku-siku ya. Baik. Nah, berangkat dari luasnya. Ya, luas segitiga. Tadi rumusnya alas kali tinggi bagikan 2. Nah, untuk luas segitiganya, dalam soal dikasih tahu 60. Sama dengan alasnya 8, kalikan tingginya ini mau kita cari, bagikan dengan 2. Oke, berarti dari sini paling nggak 8 bagi 2 kita dapat 4. 60 bagi 4 kita dapat 15. Nah, artinya dari sini tinggi segitiganya itu sama dengan 15. Oke. Nah, maka yang kedua yang kita cari adalah sisi miringnya. Nah, maka ingat kembali triple Pythagoras tadi ada 8, ada 15, maka pasangannya berapa? Jawabannya adalah 17. Nah, ini kan pertanyaannya kalau hafal. Nah, kalau tidak hafal, maka kita gunakan rumus dari Pythagoras tadi, di mana untuk mencari sisi miringnya, atau dalam hal ini X, ya, itu sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu 8 kuadrat, tambahkan dengan 15 kuadrat. Nah, ini kalau seandainya kita nggak tahu ya, Dik ya. Oke, tinggal kita uraikan. 8 kuadrat 64, tambahkan 15 kuadrat 225, dan ini kalau kita jumlahkan sama dengan 289, nah dari sinilah kita dapat sisi miringnya adalah 17. Nah, pertanyaannya adalah kelilingnya. Nah, maka jumlahkan semua sisinya tadi 8, tambahkan dengan 15, tambahkan dengan 17, maka kita dapat hasilnya sama dengan 40. Nah, inilah keliling segitiga yang dimaksud ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, baik ya, jelas ya. Oke, berlanjut kita ke soal berikutnya ya. Nomor 4. Oke, kalau tadi 3 soal pertama kita bicara tentang segitiga. Nah, kali ini kita bicara persegi. Oke, cukup simpel ya. Oke, kita lihat di situ gambarnya adalah persegi atau bujur sangkar. Nah, kemudian pertanyaan adalah luas segitiga. Oke, tentunya luas persegi, luas bujur sangkar, luas persegi itu rumusnya adalah S pangkat 2. Nah, kita lihat dalam soal, S-nya sama dengan 3, ya berarti cukup kita kuadratkan, maka 3 kuadrat hasilnya 9. Oke, ini cukup simpel ya, jadi jawabannya cantik. Oke, berikutnya nomor 5. Oke, nomor 5 masih bicara persegi, ya, tapi di sini terkait dengan keliling. Nah, maka keliling persegi.
rumusnya adalah 4 kali S, atau dalam hal ini 4 kali A. Nah, di mana kelilingnya 24, maka kita akan tentukan berapa sisinya, atau dalam hal ini A. Maka tentu saja A-nya tinggal kita bagi ya, Dik ya. 24 dibagi 4, maka kita dapat hasilnya sama dengan 6. Maka inilah nilai A-nya. Oke, jelas ya. Jadi jawabannya bola. Oke, yang keenam. Ini basic dasar nih, macam pelajaran SD nih saya pikir ya. Yang penting kita tahu rumusnya, tahu wujudnya. Nah, ini persegi panjang. Maka luasnya, apa rumusnya? Panjang kali lebar. Nah, tinggal kita kali kan. Berarti 7 kalikan lebarnya 4, maka kita dapat hasilnya sama dengan 28. Oke, jawabannya D. Itu yang keenam. Berikutnya, nomor 7. Masih bicara persegi panjang. Nah, kali ini luasnya dikasih tahu, keliling yang ditanya. Oke, yang pertama kita cari dulu panjangnya. Dari mana? Dari luas. Baik, luas persegi panjang, itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Oke, luasnya 40, panjangnya ini mau kita cari, lebarnya 5. Berarti 40 bagi 5 sama dengan 8. Nah, itu panjangnya. Nah, kalau kita bicara keliling, maka apa rumusnya? 2 kali P tambah L. Selesai ya? Nah, masukkan nilai-nilainya, panjangnya tadi 8, tambahkan L-nya 5, berarti 2 kalikan 13, kita dapat nanti jawabannya 26. Oke, baik, ini jawabannya nomor 7. Oke, jelas ya? Baik. Kemudian nomor 8. Nah, kita beralih ke lingkaran. Oke, pertanyaannya keliling lingkaran. Oke, dalam soal di gambar itu 14 mm ini adalah diameter, ya. Maka rumus menentukan keliling lingkaran jika kita pakai diameter itu rumusnya adalah V kali D. Gitu aja ya. Nah, berarti V-nya 22/7 kalikan diameternya 14, coret 14 bagi 7 dapat 2, kalikan 2 berarti jawabannya 44. Oke, jawabannya cantik. Oke, so far gampang ya masih ya. Nah, kemudian nomor 9 ya. Oke. Yang dikasih tahu luas, ya masih bicara lingkaran ya. Yang ditanya adalah X. X itu jari-jari di sini ya. Oke, ini jari-jari. Oke, maka rumus luas lingkaran itu rumusnya adalah V R pangkat 2. Gitu ya. Oke, luas lingkarannya 38,5. Ya, 38,5. Nah, V yang kita pakai ini 22/7. Ya, kalikan dengan R kuadrat. Oke, 38,5. Ini bisa kita ubah jadi 38,5. Ya. Atau kalau kita buat ini menjadi 77/2 sebenarnya ya. Nah, kita buat dalam bentuk pecahan biasa aja ya. Sama dengan 22/7 dikali dengan X kuadrat. Karena jari-jarinya adalah X. Oke, sampai di sini tinggal kita kecilkan. Ya, ini. Ya, coret sejajar ya. Sama-sama bagi 11. Ini dapat 7. Ini bagi 11 dapat 2. Nah, kemudian kita kali silang. Gitu ya. Oke, berarti kalau kita kali silang, berarti X kuadrat itu sama dengan 7 kali 7, 49. 2 kali 2, kita dapat 4, ya kan? Berarti X-nya itu sama dengan akar 497, akar 4 ini 2. Berarti 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Oke, Dik. Jadi jawabannya adalah ayam ya. Itu soal nomor 9. Baik. Selanjutnya ke soal nomor 10 gitu ya. Oke, sebidang tanah seperti yang terlihat pada gambar ya. Kemudian kita akan tentukan berapa luasnya. Oke, paling enggak ini kita bisa bagi dulu ya, kita bisa bagi. Nah, kita bisa bagi 2 nih ya. Nah, jadi ini kita buat jadi luas 1 dan luas 2. Gitu ya. Nah, berarti ini kita akan dapati berarti luas pertama bentuknya persegi, luas yang kedua persegi panjang ya. Maka luas gabungannya ya berarti L1 tambahkan dengan L2. Oke, untuk L1 persegi berarti rumusnya S pangkat 2. Untuk L2-nya persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Nah, tinggal kita lihat ukurannya. Nah, untuk yang pertama sisinya 6,
berarti luasnya 6/2. Yang kedua, panjang ke lebar 10 kali 5. Ya. Baik, kita hitung. Jadi 36, 10 kali 5, 50. Tambahkan 36, maka hasilnya sama dengan 86. Oke, jawabannya adalah E. Oke, sejauh ini masih jelas kamu pikir ya. Oke, berlanjut kita ke soal nomor 11. Oke, ini gambar apa ini? Gambar trapesium ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kelilingnya? Oke, berarti di sini yang kita cari adalah sisi miringnya. Ya, jadi keliling itu adalah penjumlahan semua sisi yang luarnya, ya. Oke, maka untuk menentukan berapa nilai X-nya, nah kita bisa ambil garis bantu di sini, ya. Ini dia. Oke, nah begitu. Nah, oke, berarti ini segitiganya siku-siku ya. Nah, oke kita lihat di bawah ini kan 10 ya kan, Di. Ini 10, berarti ini juga 10. Kenapa? Karena ini sejajar. Nah, dari sini kemari itu kan 15 ya. Nah, ini 10 berarti sisanya 5 gitu ya. Oke, sisi tingginya 12. Ya, maka ingat triple Pitagoras tadi, berarti nanti 5, 12 pasangannya 13. Gitu ya. Oke, sehingga dari sini bisa kita simpulkan berarti kelilingnya. Nah, kita jumlahkan di berarti 10, kemudian tambahkan 12, yang atasnya 15, kemudian sisi miringnya tadi baru kita dapat 13. Gitu ya. Maka kalau kita jumlahkan, berarti 10 tambah 12, 22, 22 tambah 15, 37, 37 tambah 13, pas hasilnya 50 ya. Oke, baik ini jawabannya. Ya, jawabannya dodol ya. Itu nomor 11. Oke. Nah, berlanjut kita ke soal nomor 12 ya, Dik ya. Oke, itu ada sebuah kapal katanya. Berlayar lurus ke utara. Nah, kita misalkan kapalnya berangkat dari titik, sebut aja titik A. Gitu ya. Ke utara berarti ke arah atas. Ya. Sejauh 2.500 mil. Ya. Setelah itu belok ke arah barat, berarti ke kiri dia. Sejauh dalam soal 6.000 ya, sejauh 6.000. Sampailah nanti di titik tujuannya. Ya. Sebut aja titik C. Ya. Nah, pertanyaan dalam soal ini adalah, maka jarak terdekat antara posisi kapal saat ini dengan titik awal, maka jarak terdekat itu cukup kita hubungkan kedua titik itu dengan garis lurus ya. Nah, inilah dia. Oke. Nah, inilah yang mau kita cari. Nah, paling enggak di sini ya kita lihat nanti dia akan membentuk sudut segitiga siku-siku ya. Ini dia. Nah, jadi AC inilah yang mau kita cari berapa. Nah, oke, bagaimana cara kita menentukannya? Maka ingat kembali triple Pitagoras. Biar lebih mudah ya. Nah, hafalannya tadi angkanya ada 3, 4, 5, ya kan? Kemudian 5, 12, 13. Kemudian ada 7, 24, 25. Kemudian satu lagi 8, 15, 17. Nah, dari keempat triple ini, yang mana yang kita akan pakai ya, biar lebih cepat. Nah, jadi ketika dihadapkan dengan angka-angka di luar dari ini ya, maka yang pertama prosesnya itu coba kita kecilkan. Ya, ini kita kecilkan. 6.000 sama 2.500 berarti kita bagi 500 ya. Nah, ini kalau kita bagi 500 dapatnya 12. Ini bagi 500 dapatnya 5. Nah, maka setelah kita bagikan, barulah kita temukan nanti triple mana yang kita pakai. Yang mana? 5, 12 berarti pasangannya 13 gitu ya. Nah, jadi kalau keluar tadi dibagi 500, jadi ini kemari tadi, ya, dia dibagi 500 ya. Maka untuk menentukan hasil akhirnya, balik. Jadi kita kali. Nah, berarti ini kita kali 500. Maka 13
kita kali dengan 500, berarti jawabannya nanti 6.500. Maka inilah nanti jarak terdekat kapal tersebut saat ini dari titik awalnya. Jadi jawabannya cantik. Oke, itu ya cara kita memahami konsep triple tadi. Oke, selanjutnya nomor 13. Ini soal cerita. Ya. Pertanyaannya, berapakah total biaya untuk mengecat dinding di mana setiap meter persegi memerlukan biaya Rp20.000? Udah, berarti kita harus cari luasnya. Nah, kalau kita perhatikan dindingnya ini, luasnya berbentuk persegi panjang. Ya, berarti tinggal gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Gitu ya. Nah, di situ kita lihat panjangnya 10 meter, tinggi atau lebarnya 3,5. Nah, berarti luas dinding tersebut sama dengan 35 meter persegi. Gitu ya. Nah, kita mau cari berapa biaya yang diperlukan. Nah, tadi kalau 1 meter persegi 20.000, maka kalau luasnya 35 tinggal kita kali ya kan, 35 dikali 20.000, maka biaya yang diperlukan ini sama dengan Rp700.000. Oke, selesai ya. Baik, ini soal nomor 13. Jawabannya adalah E ya. Baik, selanjutnya nomor 14. Nah, kali ini kontennya tentang lingkaran. Nah, di mana dalam soal diketahui sebuah sirkuit lintasan balap ya, berbentuk lingkaran dengan diameternya 100. Oke, diameter 100. Ya. Balapan dilakukan sebanyak 3 putaran. Oke, 3 putaran. Banyak putarannya, N. Ya. Maka jarak yang harus ditempuh pembalap dari start sampai finish. Oke, berarti menentukan jarak yang ditempuh ketika seseorang itu mengelilingi sirkuit sebanyak 3 putaran. Maka rumusnya jarak S itu sama dengan N dikali dengan keliling. Nah, karena di sini lintasan balapnya berbentuk lingkaran, berarti rumusnya keliling lingkaran. Oke, tadi udah kita singgung ya, keliling lingkaran rumusnya apa? V kali D ya, V kali D. Kemudian banyak putarannya ada 3. Oke. Nah, yang kita pakai V-nya di sini adalah 3,14. Mengingat diameternya itu sama dengan 100. Berarti kalikan 100. Oke, berarti dari sini nanti komanya bisa habis sama 100-nya. Maka kalikan sisanya 3 kali 314 berarti 942 meter. Ya. Inilah jarak yang ditempuh oleh pembalap tersebut. Jawabannya adalah E. Ya. Oke, berlanjut kita ke soal nomor 15. Sebidang tanah berbentuk persegi dengan luas 49. Oke, persegi. Luasnya 49. Oke, berarti dari sini kita dapatkan S-nya ya. Oke, berarti S kuadrat sama dengan 49. Berarti dapatlah S-nya sama dengan 7. Nah, kemudian akan dibuat pagar di sekeliling ya, di sekeliling area tanah tersebut. Maka panjang pagar yaitu sama artinya dengan keliling, karena dia persegi berarti rumusnya 4 kali S. Oke, atau sama dengan 4 kali S-nya tadi kita dapat 7, maka 4 kali 7 dapatnya 28. Oke, selesai ya jawabannya. Oke, 16. Nah, di sini ada sebuah kamar dengan ukuran 3 kali 4 meter persegi. Di mana kamar ini nanti lantainya akan dipasangi ubin yang ukurannya 25 kali 25 cm persegi gitu ya. Maka berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk melantai kamar tersebut? Oke, di sini yang pertama satuannya kita lihat ya. Nah, kita ubah dulu meter ke sentimeter berarti dikali 100 ya, berarti 300, satu lagi 400 gitu ya. Maka banyak keramik atau ubin yang dibutuhkan itu tergantung dari luas kamar dan juga luas setiap ubinnya. Nah, maka dalam hal ini
menentukan berapa banyak keramik, ya kita simbolkan dengan N, itu rumusnya adalah luas kamar, ya luas kamar dibagi dengan luas keramiknya. Tuh. Oke, luas kamarnya tadi persegi panjang berarti 300 kalikan dengan 400 per luas ubinnya 25 kalikan dengan 25. Oke, yuk kita bagi ya. 300 bagi 25 dapatnya 12, ya kan? 400 bagi 25 dapatnya 16. Maka banyak keramik yang dibutuhkan tinggal kita kali. 12 kali 16 berarti 192 keramik. Oke, dek, inilah banyak keramik yang dibutuhkan nantinya. Jawabannya D ya. Oke, kemudian soal nomor 17. Oke, ini terkait dengan perubahan ya, perubahan luas. Nah, di sini diketahui segitiga siku-siku, ya. Alasnya berkurang 20%, namun tingginya bertambah 50%. Maka berapakah luas segitiga sekarang setelah ukurannya dirubah ya? Apakah dia naik atau turun? Nah, oke, berawal dari konsep luas segitiga tentunya, yang rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, karena dalam soal ini yang diminta perubahan dalam persentase, maka kita bisa abaikan angka 2-nya karena sifatnya itu menjadi sifat ketetapan. Ya, karena perubahan ukuran apakah dia semakin luas atau semakin kecil itu tergantung dari perubahan yang terjadi pada alas dan tingginya. Jadi sifat angka pada rumus itu ketetapan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dalam soal. Alasnya turun 20%. Sementara tingginya nambah 50%. Maka ingat kembali nih, dalam persentase itu kan rujukan awalnya 100 ya. Maka ketika statementnya nilainya berkurang, turun 20%, yang tadinya awalnya 100 berarti jadi 80%. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tingginya naik 50%. Yang awalnya 100 berarti kalau naik hitungannya jadi atas 100 ya, menjadi 150%. Nah, hasil kali persentasenya inilah nanti jawabannya ya. Oke, caranya gimana? Nah, kita ubah salah satunya menjadi pecahan biasa. Oke, 80/100 kalikan dengan 150%. Baik, yuk kita sederhanakan ya. Oke, cepet limpul sama cepet ini sama-sama bagi 50, ini dapat 3, ini dapat 2 gitu ya. Kemudian 80 bagi 2 dapatnya 40. Nah, berarti nanti kita dapat hasil akhirnya 120%. Nah, hasil perhitungan akhir inilah yang akan menentukan dia naik turunnya. Nah, ketika hitungannya di atas 100, ya, maka ini menunjukkan dia naik. Nah, naiknya berapa persen? Naiknya 20%. Oke, itulah jawaban untuk soal nomor 17. Jawabannya adalah dodol gitu ya. Oke. Berikutnya nomor 18. Oke. Luas segitiga siku-siku yang sisinya 8, 15, dan 17. Nah, ingat kalau segitiga siku-siku, maka alas dan tingginya itu adalah yang terkecil-kecilnya ya. Sedangkan yang terbesar itu sisi miringnya gitu ya. Maka dari sini untuk mencari A, ya, berarti alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Berarti alasnya 8, kalikan 15, bagikan 2 gitu ya. Coret, 8 bagi 2, 4, kali 15, berarti kita dapat 60 gitu ya. Nah, kemudian untuk B, ya untuk B, jika yang diketahui keliling, persegi ya, kemudian yang ditanya luas, ya maka rumusnya, ya yang ditanya luas persegi yang kelilingnya 40, ya maka rumusnya itu keliling dibagi 4 kemudian dikuadratkan. Ya ini rumusnya. Inilah luas persegi jika diketahui kelilingnya. Oke, kelilingnya 40 gitu ya. Bagi 4 10, kemudian dikuadratkan berarti dapatnya 100. Oke. Nah, maka dari sini hubungan yang tepat kalau kita perhatikan, itu jawabannya adalah 5A
ya kan, sama dengan 3 kali B. Nah, inilah nanti hubungan antara luas segitiga dan luas perseginya. Atau boleh ini kita kecilin dulu ya. Kita kecilin misalkan nih bagi 20 dapat 3, ini dapat 5 gitu kan, baru kali silang gitu ya. Nah, itu cara lainnya. Baik, itu nomor 18. Oke, kita lanjut lagi ya, nomor 19, Dik. Nah, itu jajar genjang ABCD ya. Panjang AB-nya 25 ya, berarti ini juga 25. Kemudian AQ-nya 12. Oke, AQ-nya 12. Q kecilnya 16. Q kecilnya 16 berarti dari sini 16. Berarti ini 9 gitu ya. Oke, nah kita lihat triple-nya, Dik. 9, 12. Ini pasangannya berapa? Pasangannya 5, 15. Tahu dari mana? Karena triple yang kita pakai nanti di sini adalah triple-nya 3, 4, dan juga 5 ya kan? Itu dia. Nah, oke, kita sudah dapat semua ukuran-ukuran yang dibutuhkan. Pertanyaannya adalah keliling gitu ya. Oke, untuk mencari keliling kita lihat di sini ya. Ini juga 15. Ya, berarti kita jumlahkan aja semua sisi terluarnya ya. Berarti keliling. Nah, kita rumuskan dulu berarti AB tambahkan BC tambahkan dengan CD kembali lagi nanti ke A tambahkan DA gitu ya. Atau 2 kali B tambah L juga bisa ya. AB-nya 25 tambahkan 15, tambahkan 25, tambahkan 15 lagi, berarti hasilnya sama dengan 80. Oke deh, inilah jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah ayam. Oke. Selanjutnya nomor 20. Ternyata nggak terasa ya, dia. Terakhir rupanya ini ya. Oke, nomor 20. Jika keliling setengah lingkaran kata soal sama dengan keliling persegi panjang dengan panjang dan lebarnya 25 dan 11. Maka jari-jari lingkaran tersebut adalah oke. Nah, ini hati-hati ya. Kalau keliling setengah lingkaran berarti nanti palingnya wujudnya seperti ini ya. Tuh. Nah, inilah keliling setengah lingkaran tuh. Ya. Oke, maka rumusnya apa? Nah, kalau yang di sini busurnya ini rumusnya adalah V kali R ya. Sementara ini diameter itu adalah 2R ya. Maka dalam soal yang menyebutkan keliling setengah lingkaran itu sama dengan keliling persegi panjang ya. Maka rumus keliling setengah lingkaran itu adalah diameter atau 2R tambahkan dengan V kali R. Nah, itu dia ya. Inilah rumus setengah lingkaran ya. Kemudian keliling setengah lingkaran. Rumus keliling persegi panjang 2 buka kurung P tambah L gitu ya. Oke, dari sini R-nya bisa kita keluarin ya, buka kurung 2 ditambah V ya. Oke, kemudian disama dengan 2. Nah, kemudian panjang persegi panjang 25, lebarnya 11. Gitu ya. Oke, V-nya di sini kita ganti menjadi 22/7 ya, 22/7. Ya, sama dengan 2 kalikan dengan 36 gitu ya. Oke, yuk kita hitung 7 kali 2, 14. Jadi ini kita kali ya, kita kali. 7 kali 2, 14. 14 tambah 2 berarti 36. Ya kan? 36 per 7 ya, 36/7 gitu kan. Sama dengan 2 kali 36 ya. Oke, sehingga nanti kan 36 bisa kita coret ya kan, Dek? Nah, sisanya kita kali. Berarti R-nya 7 kali 2 berarti dapatnya 14. Maka inilah jari-jari lingkarannya. Oke, kalau gitu jawabannya yang mana? Bola. Oke. Baik, nggak terasa. Tuntas sudah pembahasan kita. Cuman 20 soal. Oke, Dik. Baik, sampai di sini mungkin. Jika ada pertanyaan kurang jelas, silahkan disampaikan ya.
Kak, mau nanya Kak, Ya, silakan. eh terkait yang apa tadi tuh yang tiga pasangan itu, yang 3 4 5 Triple, 5 12 triple 13, Pythagoras. Iya, hmm. ya itu udah pasti ya Kak itu Kak. Yes. Jadi itu Oh, kan mengikuti konsep triple Pythagoras tuh. Jadi itu udah pasti 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. 5 kuadrat, 12 kuadrat, 17 kuadrat. 13 kuadrat itu udah pasti ya. Nah, jadi itu jadikan hafalan aja. Karena biasanya kalaupun nanti pada umumnya kalaupun nanti angkanya di luar dari itu hafalan tadi, itu biasanya kelipatan. Maka yang pertama caranya kita bagi dulu. Nah, sampai nanti kita temukan salah satu dari triple tadi. Nah, itu dia. Ya kalau nggak hafal ya berarti manual. Kita gunakan konsep dalil Pythagoras tadi. Nah, itu ya. oke Kak, ya paham Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang lain mungkin jika ada yang kurang paham dari 20 soal ini, silakan disampaikan deh ya. Oke, yang lain gimana? Silakan. Oke, baik. Eh, saya tunggu 1 menit. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup ya, Dik ya. Silakan jika ada pertanyaan mungkin dari 20 soal ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau gitu Abang akan tutup pembahasan kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, kalau gitu insya Allah kita lanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Ya, sama-sama.